salah satu klub sepak bola tertua dan ikonik di Italia, yang memiliki stadion dengan pemandangan indah di dunia. Beberapa tahun yang lalu, Como hampir hilang dari sepak bola karena kebangkrutan, namun saat ini Como menjadi klub paling menarik di Serie A. Inilah kisah Como 1907. Como resmi berdiri pada tanggal 25 Mei 1907 dengan nama Como Football Club. Didirikan oleh sebuah komite anggota yang berkumpul di Bartaroni, yang terletak di markas pertama klub Como. Sejak awal Como memilih warna biru sebagai identitas utama klub sehingga mendapat julukan Ilariani. Como menghabiskan dekade awal mereka di Liga Regional sebelum akhirnya mereka perlahan merangkak naik menembus kasta profesional Italia. Gelar pertama Como diraih ketika menjuarai Serie C atau Lega Pro B pada musim 1930-1931. Setelah Perang Dunia II, setelah bertahun-tahun berkutat di Serie B dan Serie C, akhirnya pada tahun 1949, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Como berhasil menembus kasta tertinggi, Serie A, dan bertahan selama 4 musim, 1949 sampai 1953. Musim pertamanya di Serie A, Como berada di peringkat 7, dan musim terakhirnya Como berada di peringkat 17. Como bukanlah tim raksasa di Italia, namun mereka punya periode keemasan yang selalu dikenang oleh para penggemar. Masa keemasan pertama kali ketika Como menjuarai Serie B musim 1948-1949. Kemudian setelah itu sempat naik turun kasta. Masa keemasan kedua Como terjadi di dekade 80-an, diawali dari juara Serie B musim 1907-1980. Como menghabiskan sebagian besar dekade ini di kasta tertinggi Serie A. Setelah naik turun kasta di awal 80-an, Como kembali ke Serie A pada tahun 1984 dan bertahan selama 5 musim sampai 1989. Como menjadi kuda hitam yang disegani pada musim 1984-1985. Como hanya kebobolan 2 gol di laga kandang sepanjang musim dan menjadi klub paling sedikit kebobolan di laga kandang saat itu. Memasuki dekade 90-an, Como baru saja terdegradasi dari Serie B ke Serie C1. Como kesulitan untuk merangkak naik ke kasta tertinggi Italia pada era 90-an. Tercatat Como hanya berhasil sekali menembus Serie B di musim 1994-1995. Selebihnya Como menghabiskan era 90-an di Serie C1. Musim 2000-2001, Como berhasil memenangkan playoff promosi dan naik ke Serie B. Musim 2000-2002, sebagai tim promosi mereka tampil dominan di bawah kepelatihan Loris Dominicini. Mereka berhasil menjuarai Serie B dan promosi ke kasta tertinggi Serie A setelah absen selama 13 tahun. Namun hal tersebut hanya euforia semata saja, karena pada musim 2002-2003, Como kembali terdegradasi ke Serie B dan membuat stabilitas klub hancur total. Tidak sampai di situ saja, pada musim 2003-2004, Como terdegradasi ke Serie C1. Mereka mengalami degradasi 2 musim berturut-turut. Como mengalami titik terendah pada musim 2004-2005, masalah keuangan yang tak terkendali. Puncaknya ketika pada akhir musim 2004-2005, Como dinyatakan bangkrut untuk pertama kalinya akibat krisis finansial parah. Como dinyatakan bubar dan harus memulai kembali dari Liga Amatir Serie D dengan nama baru, Calcio Como. Setelah 1 dekade di kasta bawah, Como sempat promosi ke Serie B tahun 2015. Namun hanya bertahan setahun Como kembali ke Serie C. Pada tahun 2016, Como mengalami masalah keuangan lagi dan dinyatakan pailit untuk kedua kalinya. Como secara resmi dijual pada tahun 2017, lalu muncul sosok yang dianggap penyelamat, Akosua Puni Essien, istri dari Michael Essien. Ia mengakuisisi Como seharga 237.000 euro. Namun kenyataannya pahit, finansial klub tidak terpenuhi. Gaji pemain macet, klub terbengkalai, membuat Como kembali ke Serie D karena gagal memenuhi persyaratan finansial. Como berada di ambang kehancuran total, hampir tidak punya masa depan setelah dinyatakan bangkrut untuk kedua kalinya dalam 1 dekade. Namun, siapa sangka segalanya berubah. Pada tahun 2019, sebuah perusahaan bernama Saint Entertainment di bawah naungan Jarum Group milik keluarga Hartono, yang merupakan orang terkaya di Indonesia, secara resmi mengakuisisi Como.
Di bawah kepemimpinan Mirwan Suarso yang menjabat sebagai presiden klub, mereka datang dengan visi jangka panjang. Mereka mulai meletakkan fondasi dengan memperbaiki infrastruktur, membangun identitas, melibatkan komunitas lokal, memperbaiki struktur. Michael Gendler, mantan eksekutif Inter Milan, ditunjuk sebagai CEO. Dennis Wise, legenda Chelsea, ditunjuk sebagai konsultan teknis. Di tahun yang sama di bawah asuhan pelatih Marco Mancini, Como berhasil juara Serie D dan berhak promosi ke Serie C. Ini bukan sekedar promosi, mereka telah memulai perjalanan revolusi dan berada di jalur yang benar. Memasuki tahun 2020 sebagai tim promosi di Serie C, perjalanan Como tidak mulus. Como tertahan di papan tengah. Desember 2020, manajemen mengambil keputusan memecat pelatih Marco Mancini dan digantikan oleh Giacomo Gattuso. Ternyata pergantian pelatih Como membuahkan hasil. Musim 2020-2021, di bawah asuhan Giacomo Gattuso, Como berhasil juara Serie C Grup A dan berhak promosi ke Serie B. Meskipun musim berikutnya 2021-2022 Como hanya mampu finish di posisi 13 Serie B, namun Como mulai menunjukkan perkembangan dan identitasnya. Musim 2022-2023, Como semakin ambisius memperkuat skuadnya. Agustus 2022, Cesc Fabregas resmi bergabung sebagai pemain. Tak lama kemudian, Thierry Henry diperkenalkan sebagai pemegang saham minoritas. Namun, perjalanan Como tidak semudah itu. Como harus berjuang di papan tengah. Memasuki musim 2023-2024, ambisi itu semakin nyata. Como menunjuk Cesc Fabregas sebagai pelatih interim. Namun karena Fabregas belum punya lisensi Pro UEFA, ia menjadi asisten pelatih. Ocean Roberts kemudian datang sebagai pelatih kepala. Permainan Como di bawah Ocean Roberts dan Fabregas bertransformasi menjadi lebih menyerang dan atraktif. Musim 2023-2024 adalah puncak kebangkitan Como setelah perjalanan panjang yang penuh lika-liku. Pada akhirnya sebuah penantian itu datang, ambisi yang telah dibangun akhirnya membuahkan hasil. Mei 2024 menjadi sejarah kembalinya Como ke Serie A. Como saat ini bukan tim yang berjuang untuk bertahan, melainkan tim yang berjuang untuk bersaing di papan atas. Perjuangan dan ambisi yang dibangun dengan visi dan manajemen yang tepat adalah kunci. Transformasi Como sangat cepat. Fabregas yang awalnya hanya sebagai pemain dan pemegang saham, akhirnya menjadi pelatih dan berhasil mengubah gaya bermain dan mentalitas Como. Fabregas juga mengubah identitas Como dari tim yang hanya berjuang untuk bertahan menjadi tim yang berani keluar dari Italian football, berevolusi menjadi tim yang modern dan mendominasi. Como saat ini menjadi tim yang sangat menarik di Italia.